Shalom sobat muda yang dikasih Tuhan, kembali lagi berjumpa dengan saya Albert Markus Puntodewo yang saat ini melayani di GKI Cikarang. Pada hari ini kita kembali berjumpa dalam acara Youth for Christ untuk kembali merenungkan terkait dengan tema ketololan yang hakiki. Dasar bacaan kita dari Yeremia 5 ayat 18 sampai 31. Tapi sebelum kita bersama-sama membaca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam kehidupan keseharian kami, terkadang kami menghadapi pergumulan-pergumulan di tengah kehidupan kami yang membuat kami sulit untuk mampu mendengar apa maksud Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, dan membuat kami makin lama makin jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan, biarlah di saat ini kami mau bersama mendekat kembali kepada Tuhan dan merenungkan bersama-sama terkait dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan keseharian kami. Dan biarlah kami dapat bertumbuh melalui perenungan hari ini. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu, memberi kami hikmat, sehingga kami dapat memahami dan melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, dasar bacaan kita diambil dari Yeremia 5 ayat 21. Tertulis demikian. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Nah teman-teman, di dalam sebuah permainan kelompok pasti kita juga pernah melakukannya di tengah-tengah retret atau mungkin acara-acara lain, di mana kita ditutup matanya, terus kemudian kita harus mendengarkan perintah dari teman kita yang memberikan arahan kepada kita. Nah di dalam permainan itu kita berusaha taat pada apa yang dinyatakan oleh teman kita yang tidak ditutup matanya, sehingga kita dapat sampai ke tujuan dengan baik. Ketaatan ini dilakukan dalam posisi kebutaan kita. Tapi menurut Boyd Packer, justru ketaatan yang sejati itu ada bukan ketika kita ada dalam keadaan buta. Tapi ketaatan yang sejati adalah ketika kita sadar dan melihat siapa diri kita dan tahu betul apa yang kita imani dan apa yang akan kita hadapi di depan. Dalam perikop yang menjadi bahan perenungan kita bisa melihat bahwa Allah dengan tegas menyatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tolol dan tidak mempunyai pikiran. Nah, apa maksud Tuhan ketika menyatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tolol, tidak punya pikiran, mampu melihat tapi tidak bisa mendengar gitu ya, punya telinga tapi tidak mampu mendengar gitu ya, juga tidak mampu melihat. Apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Tuhan? Dan di dalam perikop ini Allah mau berbicara bahwa setelah semua yang dilakukan oleh dirinya kepada bangsa Israel, ternyata bangsa Israel malah makin menjauh dari Tuhan. Bangsa Israel malah memilih untuk menyembah ilah lain dibandingkan menyembah Allah yang selama ini sudah menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Nah teman-teman, kata tolol dan tidak mempunyai pikiran ini merujuk pada kebodohan yang mereka lakukan ketika mereka tidak punya kesadaran, tidak punya pemahaman, tidak punya ingatan tentang Allah dan karya-karyanya yang telah diwujudkan dalam kehidupan mereka. Kebodohan ketika mereka gagal mengenali dan mengikuti sang sumber kehidupan. Karena ketaatan yang mereka lakukan selama ini tidak didasari dengan kesadaran yang cukup. Dalam hal ini umat Israel kemudian masuk ke dalam sebuah kebodohan yang hakiki. Dan tapi di dalam situasi ini Allah tidak membiarkan mereka untuk terus tenggelam dalam kebodohan yang hakiki. Melalui Yeremia Allah mencoba untuk menyadarkan bangsa Israel. Nah rekan muda yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita pun pasti ada kalanya kita justru sulit melihat karya Tuhan.
Padahal mungkin kalau kita ingat perjalanan kehidupan kita ke belakang, ada juga karya Tuhan yang diwujudkan dalam kehidupan kita. Mungkin karya-karya yang bagi kita biasa, atau juga ada karya yang luar biasa sebenarnya dalam kehidupan kita. Tapi dalam perjalanannya kita seringkali lupa akan apa yang telah dinyatakan dan dilakukan oleh Tuhan. Dan oleh karena itu teman-teman, biarlah di hari ini kita kembali diingatkan. Jangan sampai kita menjadi seperti bangsa Israel yang jatuh pada kebodohan yang hakiki dan lupa akan apa yang telah dilakukan Tuhan. Mari kita sambut Allah yang telah menyertai kita, memberikan apa yang kita butuhkan dalam sebuah keyakinan bahwa Allah yang sama akan terus menyertai kita dalam suka maupun duka kita. Mari kita bersama tutup renungan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kehidupan kami mungkin kadangkala kami lupa dengan apa yang telah dinyatakan Allah, apa yang telah dilakukan Allah dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak menyatakan tidak bisa merasakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Tapi yang tidak kami sadari adalah Allah senantiasa hadir dalam sejarah kehidupan kami. Mungkin di masa-masa lalu kami juga pernah merasakan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, ajarlah kami untuk mau terus melihat segala yang telah Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami dapat melangkah dengan penuh pengharapan bahwa Allah senantiasa ada di dalam suka dan duka kami. Biarlah kami terus melangkah bersama dengan Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.